tingkat pemerintahan formal paling rendah waktu nikah. Enten manara bagian-bagian dari desa saya terdiri atas gubuk ataupun dusun atau lingkungan. Nah, makin niki lamun tiang pelungguh pres dari sebuah lingkungan dan makin niki kan sistem pemukiman hampir saling beseluan alasal. Beseluan maksudnya adalah kadang-kadang jamaah sopo lingkungan tamu di lingkungan salai. Jadi beseluan. Nah, justru tiang pelungguh makin le daerah tiang pelungguh atau beberapa daerah lah, baik le Indonesia maupun le negara-negara lain, maka batasan daripada geografi sebuah lingkungan, sebuah desa niki kadang-kadang ia sangat padat dengan penduduk, kemudian masing-masing dusun berdoyan lingkungan, apa berdoyan masjid dan masjid. Kemudian apakah makna desa dalam ibarat niki masih mengikuti pola kepemimpinan pemerintahan salai ataupun berubah sesuai kaca keadaan daripada negara masing-masing isi memiliki pemimpinan formal lewat tingkat presiden sampai tingkat RT. Bahkan di beberapa daerah satu RT niki ini marak sopok lingkungan le daerah tiang pelungguh, atau sebaliknya sopok desa niki sopok kelurahan marak sekecamatan le daerah tiang pelungguh, atau ini marak sekabupaten. Karena masih penduduknya sedikit, kemudian wilayahnya luas. Nah, apabila terjadi semacam nikah, tentu tiang pelungguh akan tetap memiliki suatu keiktifakan untuk menentukan B batasnya lingkungan nikah, B batasnya dusun nikah, sehingga ante molah ketentuan niki seluas wilayah sekian kilo diameternya, termasuk ia pira lingkungan, pira desa. Nah, lamun ternyata tiang barang niki ternyata le sepuk lingkungan luwek repuk-repuk tiang repuk-repuk nikah, ia kadang-kadang semukim, artinya dengan isi wajib Jumat lebih daripada petang dasa le repuk-repuk nikah, sehingga sopok dusun ini kadang-kadang sampai telumpat repuk lekik lagu kepala dusun dan nikah. Apakah telumpat ataupun dibenum repuk nikah kemudian terikat jadi sopok dusun, sementara di tempat nikah masing-masing paling sekedik lah petang dasa sak wajib Jumat, paling kedik lirpuk-repuk niki. Nah, lamun marak nikah kalimat karyah niki termasuk adalah sopok pemukiman isi memang terdiri atas 40, paling tidak 40 sak wajib Jumat, dari lengan berusaha balik sampai sepaling sepuh le tempat nikah. Dalam arti lamun marak nikah paraning sampun cukup syarat-syarat wajib Jumatnya, kemudian syarat-syarat sahna endah, maka di tempat nikah wajib terlaksana salat Jumat. Niki makna daripada lazimat humul jum'atu, wajib mereka itu melaksanakan salat Jumat. Bal yahrumu alaihim, bahkan haram atas mereka, alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Apa yang haram itu? Ta'tilu mahallihim, yaitu mengosongkan akan tempat mereka, min iqamatiha, daripada melaksanakan salat Jumat.
marak sebaru nikah. Jadi ada beberapa desa bahkan dusun le Lombok Tengah terutama sekali ini marak nikah. Le berpok jalai niki asal mungkin baluk niki baluk na berpok derika terus berduyang bija sampai makin generasi si kelima lah. Le repok nikah jarilah sedusun lagu secara formal dek deman teparan dusun bahkan RT doang dek cuma sampun mukim lebih daripada petang dasa wajib Jumat. Nikah maras baru di dalam sopo dusun secara pemerintahan formal sampai 5-6 repok sak terdiri penghunina lebih daripada satu mukim. Nah lamun sampun marak nikah pasan daripada beliau wa lazimat humul Jumat wajib pada melaksanakan salat Jumat bal yahrumu alaihim alal mu'tamadi ta'tilu mahallihim min iqamatiha bahkan haram atas orang semacam itu menurut kaul yang muktamad mengosongkan tempat mereka daripada mendirikan salat Jumat. Jadi harus terlaksana. Niki kan berarti terpandang pertama kali adalah jumlah dengan samukim. Nah, lamun teparan mungkin niki sampun wajib melaksanakan salat Jumat, syarat lain berembe. Syarat lain perlu perhatian masih Nabi adalah antaka'a bi bina'in mu'addin lil Jum'ati. Andekna terlaksana salat Jumat nikah lek bangunan si memang tersiapan untuk melaksanakan salat Jumat. Haraknya bangunan ni kadang bangunan nekna berbentuk masjid, berbentuk gudang. Lagu memang tempat nikah dinata guna yang gudang niki. Oleh dia berubah fungsi. Mulai jaru gudang rabu, gudang beras nikah. Kemudian setelahnya ternyata tempat nikah 40 mukim sementara lain-lain jauh-jauh artinya mukim lain-lain jauh-jauh kalau melaksanakan salat Jumat maka bersepakatlah masyarakat nikah untuk mendirikan salat Jumat le gudang si beralih fungsi dari gudang beras gudang material lah untuk jadi masjid. Walaupun masih dalam bentuk gudang di norak mimbar Nabi, lalu makin jangan tersipang untuk jadi pelaksanaan salat Jumat. Niki paranin binaun muaddali salatil Jumat. Jadi dia kanggo jak kosongan tempat nikah daripada salat Jumat. Ya berbelon dari ke arah. Nah, marak sebaru lamun memang melengkapi persyaratan untuk mendirikan salat Jumat, maka tempat nikah sampunnya sampai kosong dan melaksanakan daripada salat Jumat untuk Nabi litaksiri mahallil ibadah untuk memperbanyak tempat pelaksanaan ibadah. Kemudian wadhihabu ilaiha fi baladin ukhra dan haram hukumnya penduduk tempat itu pergi kepada pelaksanaan salat Jumat di baladin ukhra yang ada di negara lain maksudnya niki di wilayah lain. Jadi haram hukumnya harus di tempat nikah melaksanakan salat Jumat. Wa in sami'un nidaa sekalipun mereka yang 40 orang di suatu mukim ini mendengarkan akan panggilan suara azan di tempat yang lain sekalipun marah nikah harus le tempat si 40 dengan niki wajib melaksanakan salat Jumat. Qala Ibnu Rif'ah wa ghairuhu telah berpendapat seperti pendapat ini oleh Ibnu Rif'ah. Jadi Ibnu Rif'ah lah berpendapat semacam niki. Kemudian Ibnu Rif'ah niki saya adalah sopok ulama si termasuk dalam kategori ulama mujtahid mazhab dalam Imam Syafi'i. Mujtahid fatwa dia. Jadi mujtahid ini kan mujtahid mutlak. Kemudian setelah mujtahid mutlak, mujtahid mazhab.
Setelah mujtahid mazhab, mujtahid fatwa. Misalnya Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah termasuk mujtahid mazhab di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ramli, Taqiyuddin Subki niki adalah mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa niki merupakan pengembangan daripada mujtahid mazhab. Dari niki adalah tabaqah daripada para ulama untuk menentukan status, sehingga laun dalam tiang pelungguh mengikuti beliau-beliau nikah lebih mententramkan hati ketimbang mengikuti para ulama istimewa jelas di tiang pelungguh wikan statusnya, sehingga jelaslah oh niki pendapat kuat karena ia merupakan sahabat daripada Syekh Anu, Tuan Anu. Nah niki adalah tabaqah. Kemudian idza sami'un nida'a min Misra fahum mukhayyaruna baina ayyahdurul balada lil jum'ati. Nah adapun lamun lek sopok dusun sak petang dase kemudian mendengarkan azan lengan tempat tinggal niki azan cukup jauh memang lagu karena mendengarkan keras suara pengeras suara kedengaran. Nah lamun marak nikah jana mukhayyaruna diberikan pilihan ayyahdurul balada lil jum'ati baina ayyahdurul balada antara bahwa mereka hadir ke tempat itu lil jum'ati untuk melaksanakan salat Jumat wa baina ayyuqimuha fi qaryatihim dan antara mereka itu mendirikan akan Jumat itu di dusun mereka. Lamun tiang pelungguh coba pilih jelas manfaat mendirikan Jumat di dusun sendiri lamun sampun sempurna maras baru nikah ukuran arak khatib, arak imam, pokok lengkaplah petugas-petugas dan ini sangat pantas. Maka lebih bagus memilih mendirikan salat Jumat lek tempat nikah daripada akan lumbar tipa napi masjid salain. Nah kecuali lamun di nara andalan saya jajari imam, saya jari khatib, saya jari marak nikah-nikah yang tenara di tempat nikah ya berarti kan dia memang termasuk kamilun, dia memang termasuk arbauna kamiluna. Maka silakan lumbar tipa nikah Jumat salainan si kedengeran suara azan niki. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa idza hadaru al-balada dan apabila mereka menghadiri akan balada yaitu negeri dilaksanakannya salat Jumat itu la yakmalu bihimul adadu yang tidak sempurna dengan mereka bilangan li'annahum fi hukmil musafirin karena kalau dia pergi ke daerah ke negara yang boleh kasar Jumat apa kasar solat maka dianggaplah dia musafir. Niki lamun musafir kan ndek ada kewajiban melaksanakan salat Jumat. Mara atau sabarut yang suasana lek waktu nulis kitab niki laik memang jauh-jauh. Sehingga ini kadang-kadang mempergunakan jarak kanggo salat kasar salat. Siwa ini jauh. Nah, saya kan waktu zaman Belanda kan duwe zaman anak agung Lombok niki musafir di Pak Sumbawa hanya untuk merasa aman melaksanakan sholat. Sehingga waktu nikah anak agung berkuasa asal ledai dengan gawe sembahyang langsung doang terhukum sampai babak belur. Betapa banyak dengan doa-doa lain nikah demen selesai sembahyang langsung doang ramus buah nasi kerepok dah. Dari bisa lah diri hendak deparan selesai sembahyang.
Wanika ruan kejam nelai. Terus daripada ndot lidrikin bebas melaksanakan solat, maka berhijrahlah ke Sumbawa lidrika nentenara penguasaan daripada anak agung. Tamalah beliau-beliau dikit dalam kategori bahwa illam tasukum fi baldatin lil at-taqwa fal tuhajiru ila baldatin ukhra inna ardi wasi'atun. Lamun dek tekicanin aman tenang untuk melaksanakan ibadah le sopok tahu, maka berpindah tempat topok lain, tempat lain tahu mesti aman melaksanakan ibadah. Nanti karena bumi ku ni galoh manik disida Allah Taala. Kalau payah ya parhabun pada takut le aku, artinya lamun memang le tempat ni ke ndek na aman, maka mitalah tempat si aman untuk melaksanakan ibadah. Nah kemudian berkaitan ke hal niki, maka le sabaruk nikah lamun ne sampai menempuh jarak untuk kasar solat, tahu ne terlaksana salat Jumat nikah, berarti kan sampai dirikan ini wajib melaksanakan salat Jumat karena dengan musafir. Sebab syarat salah sopok daripada syarat wajib Jumat nikah adalah ante na mustautin. Mustautin niki ndot di sopok tempat tanpa berniat berpindah dengan tempat nikah seumur-umurnya. Niki arti mustautin. Adapun lamun bermaksud untuk kembali kepada tanah tumpah darahnya, walaupun mungkin 10 tahun le tempat nikah, tempat barulah lagu bermaksud untuk kembali di tanah air, dia memang teparan mustautin, masih teparan ini goribin. Teparan goribin. Nah, adapun lamun goribin iki jakna menurut sebagian daripada ulama kewajiban salat Jumat karena sampun melewati waktu, melewati waktu neteparanin kanggo kasar solat. Mari sampun sebut dalam pengajian saliwat. Apabila tujuan tiang pelungguh, permasalahan tiang pelungguh dipastikan selesai dalam ukuran waktu 18 hari 18 malam, maka engkah 4 jelo engkah 4 malam tiang pelungguh kanggo jamak kasar lek tempat tiang pelungguh niki sampun sampai di pak alamat, tetapi tujuan belum selesai. Tujuan musafir niki tapi untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pasti dalam rentang waktu 18 hari 18 malam engkah 4 jelo 4 malam tiang pelungguh kanggo kasar solat. Maka apabila tiang pelungguh sampun selesai roh sah kasar solat, berarti di tempat nikah tiang pelungguh sampun teparanin goribin nikah mukimin dikman mustaudin. Kemudian apabila dalam rentang waktu 14 jelo 4 12 malam dan ini selesai masalah nikah, maka tekangguan untuk jamak kasar solat le alamat nikah selama balu 12 jelo balu 12 malam. Karena dalam waktu nikah yang rentang waktu balu 12 malam nikah selalu ia berikhtiar untuk menyelesaikan masalahnya. Malah contoh Nabi, ya masalah keluarga atau masalah sengketa sesuatu lah, masalah sengketa suatu tanah umpama. Niki. Kemudian lalu tipe pengadilan kadang-kadang bilang jelu untuk menunggu masa sidang, tersuruh datang, saya tahu lewat arak niki kesempatan untuk sidang. Nah, niki ni teman bosan pastian selama balu 12 malam, maka balu 12 malam niki lah nekanggo kasar solat. Nah, apakah dalam rentang waktu kanggo kasar solat selama balu 12 malam nikah masih teptaran musafir, lalu ndek wajib melaksanakan salat Jumat? Karena nikah ndek neman teparanin goribin pun ndek neman, apalagi mukimin, apalagi mustautin, maka tetap ya ndek neman kewajiban melaksanakan salat Jumat
lagu masih tetap kanggo jamak kasar selama balu olas telu balu olas malam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa idza hadarul balada, dan apabila mereka itu menghadiri akan suatu daerah, suatu negeri, la yakbalu bihimul adadu, yang tidak sempurna dengan mereka itu oleh bilangan. Kenapa? Li'annahum fi hukmil musafirin, karena mereka itu adalah dihukumkan bagikan orang musafir, karena memang karena ia melewati dua marhalah. Wa idza lam yakun fil qaryati, dan apabila tidak ada di suatu desa jam'un tanqidu, yaitu jamaah yang terikat bihimul jum'atu, dengan mereka oleh Jumat, walau bimtina ibadihim minha, sekalipun dengan mencegah sebagian mereka daripadanya, yalzamu sa'yu, wajib baginya untuk berjalan ila baladin, kepada suatu negeri, yasma'una, yang mereka mendengarkan min janibi, daripada sampingnya, anida'akan panggilan, artinya panggilan azan, artinya lamun lek dak lapi lek wilayah lek gubuk tau dan dot nikin dek man cukup petang dasa dengan sak wajib salat Jumat, kurang sekek kurang dua, maka wajiblah ia lumbar tipa wilayah isi jauh dengan pemukiman nikah untuk melaksanakan salat Jumat selama dekna menempuh jarak waktu safar atau musafir. Qala Ibnu Jailin, telah berkata Ibnu Jail, walau ta'addadat, dan jikalau berbilang-bilang, mawadi'u mutaqaribatun, tempat-tempat yang berdekatan, wa tamayyaza kullun, dan menjadi berbedalah masing-masing, bi ismin, dengan namanya sendiri, palikullin hukmuhu, maka bagi masing-masing dusun itu memiliki hukumnya sendiri, memiliki hukumnya sendiri. Jadi lamun baru ini sopok dusun ya iya sekek kepala lingkungan lagu, karena wilayahnya ini jauh sampai terdapat 4, 5 atau 6 akan tempat-tempat pemukiman, tempat-tempat pemukiman. Isi masing-masing dari tempat mukiman nikah arah isi cukup mukimnya petang dasa, arah si kurang petang dasa. Namun masing-masing ya berdua arah mesa. Misal ya niki lingkungan niki kan timba emas, lingkungan niki timba perak, kemudian lingkungan nika sendok emas, kemudian niki sendok perak, sendok kuningan, sendok tembaga, sampai sekian banyak, memiliki arah-arah sendiri niki, ya memiliki arah sendiri, maka masing-masing memiliki hukum sendiri-sendiri. Dalam arti walaupun agak berdekatan, namun ucapan berdekatan niki ukurannya ini ngadu salon doang dibawa, ngadu azan dan sugul suara salon niki tiba sampai kepada dusun salainan. Enapi lagi enak azan misalnya dengan suara biasa tanpa mempergunakan pengeras suara dan kedengeran, maka masing-masing tempat semacam nikah tapi memiliki hukum tersendiri dalam soal pelaksanaan salat Jumat. Artinya dia masing-masing nikah lamun memang niki siaran timba emas yang man cukup mukim, timba perak ni kita cukup, timba perak ni kita cukup, maka berarti niki lama daripada likullin hukmun mustaqil, masing-masing memiliki hukum tersendiri. Isi deman cukup sampunan melaksanakan salat Jumat drika, si sampun cukup silakan melaksanakan.
dan seterusnya. Par'un, hai hada par'un, lau akraha sultanu, kalau memaksa oleh raja, ahla qaryatin, penduduk suatu desa, ayyantaqilu minha, agar penduduk desa itu berpindah daripada desanya, wa yabnu, dan mereka itu membangun, fi maudi'in akharin, pada tempat yang lain, fasakanu fihi, maka mereka tinggal di tempat yang lain itu. Wa qasduhum, dan tujuan mereka, al-audu ilal baladil awali, tujuan mereka mereka harus kembali kepada tempat tinggal yang dulu, tempat negeri yang dulu, artinya lengan terpaksa untuk pindah niki. Istilahkan cara makin ki relokasi. Misalnya yang niki rawan gempa karena Gunung Merapi, kadang-kadang longsor, kadang-kadang meletus. Relokasi tipak tempat si jauh, terus di tempat jauh nikah jauh lengan api, lengan Gunung Merapi, isi rawan lahar, meletus, lawan gempa, lawan longsor. Namun karena nikah adalah merupakan tempat turun-temurun, Leman, Papua, Balok, dan Salai, cuma terjadi kadang-kadang meletus, Marak Samalas, yang kemudian Tambora 200 tahun Syaliwat, Renjani bahkan. Nah, kemudian sebelum nikah bergenerasi-generasi, berpuluh-puluh generasi terdahulu tinggal dirikan saya nyanten mengalami gempa. Lagu mangkin ini pemerintah sangat khawatir. Saya tahu laun bahwa sewaktu-waktu secara dadakan tanpa bisa diprediksi oleh meteorologi dan geofisika, maka terpaksa lah pokoknya mindah doang derpi kelaman di situ pada. Sementara sendiri pada napi bagus perasaan saya nggak nikah, memang peristiwa alam yang kadang-kadang ratusan tahun kalau terjadi satu kali. Akhirnya napi ya bermaksud pokok adalah mak namun sampun pemerintah tertulak balik tempat nikah. Tapi sebab saya nggak di tempat nikah kan ya tahu telahiran aman te inan te papu te baluk te sampai itu telahiran dan hidup turun temurun di tempat nikah, tahunya jelap mau rezeki sini pada alamin lah. Akhirnya keterpaksaan si terpaksa lalu relokasi di tempat lain si pemerintah nikah, maka teparanin le tempat nasi tebangunan nikah ndek na teparanin mustaudin, yang teparanin mustaudin. Ayla tazamul Jumat, tidak lazim bagi mereka Jumat, balla tasyu, bahkan tidak sah kalau dia mendirikan Jumat di tempat itu, minum daripada mereka. Kenapa? Li adamil istiton, karena ketiadaan mustaudin. Sehingga ya pokoknya kita tulak doang malik tipa tanah tumpah darah tadi. Nah ini adalah merupakan syarat si ke-3 dia. Warabi'ah, dan yang keempat daripada syarat-syarat wajib pelaksanaan salat Jumat itu wuqu'uha fi waqti zuhrin, terlaksananya itu salat Jumat pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur. Kalau dhaqal waktu anha, maka jikalau sempit waktu daripadanya, wa an khutbatiha, daripada dua khutbahnya. Jadi maksudnya yang terlaksana salat Jumat sangat pepet nih, karena kaling kira-kira karing ya 2 menit lah jena sugul waktu lengan zuhur jadi di asar berembetan 2 menit dikit, berembetan dengan sempat baca khutbah 2, kemudian salat 2 rakaat, maka berarti boleh jadi bareh le waktu nasi tasahud akhir ya tahunya tutup waktu zuhur menyusul asar misalnya. Walau kharajal waktu yaqinan, dan jikalau sudah keluar waktu dalam keadaan yakin, au zannan, atau menurut perkiraan,
Wahum piha, padahal mereka itu sedang berada di dalam solat Jumat. Walau qubailas salami, sekalipun sebentar lagi akan salam. Sebentar lagi salam. Ia tahu, dia yakin, astagfirullahaladzim. Berarti rakaat ke telu ni kedua lah ni. Kedua ni ke sampun sugul waktu. Sampun sugul waktu salat Jumat. Nah, lamun marak ni karuan keadaan bahwa teparani lah ia laun melaksanakan solat Jumat di luar waktu adalah di awal waktu asar atau setengah waktu zuhur, setengah waktu asar. Zuhur adalah akhirnya, kemudian asar awal. Auzanan, atau mungkin dia menyangka saja. Wahum piha, artinya menyangka bahwa waktu sampul tutup. Wahum piha, padahal mereka itu di dalam solat, sedang melaksanakan berlangsungnya salat Jumat. Walau kubaila salam, sekalipun lagi sebentar dia salam, kari sebentar doang. Wa in kana dzalika, dan jika ada yang demikian itu, bi akhbarin adlin alal aujuhi, yaitu dengan pemberitahuan seorang yang adil menurut satu di antara berapa jalan. Wajib zuhur, wajib zuhur binaan ala ma madha, karena berdasarkan apa sudah lewat. Jadi yakinnya bahwa niki karing sekedik jak salam, ya tahunya tutup waktu zuhur, tutup, sampun berpindahlah jarum isi membatasi waktu zuhur dan mengawali waktu asar misalnya. Maka jeliwati ni sekedik isi batas niki, maka ndek net paranin sempurna melaksanakan salat Jumat le sopok waktu. Lagu niki akhir waktu zuhur, kemudian awal waktu asar, tahun laksana, berarti ndek sah. Okey. Kemudian wajib zuhru, wajiblah dia kalau begitu keadaannya zuhur. Binaan ala mamado, berdasarkan atas apa sudah lewat. Wafatatil jum'atu bi khilafi, dan menjadi luput juga salat Jumat itu bi khilafi malau syakka. Berbeda kalau dia ragu-ragu, artinya ragu-ragu tentang tutup waktu zuhur atau nemal tutup, ragu-ragu. Fi khurujihi, pada keluarnya itu waktu zuhur, li'annal asla baqa'u, karena bahwa pada dasarnya masih tetap ada waktu zuhur itu walaupun memang sangat kepepet. Jadi harus terlaksana di waktu zuhur. Qala wa min syurutiha, dan di antara syarat-syarat pelaksanaan salat Jumat itu wa min syurutiha, dan di antara syarat-syaratnya alla yasbiquha bitaharumin, bahwa jangan menjauhi akan salat Jumat yang dilakukan itu dengan takbiratul ihram, wala yuqarinuha, dan tidak juga menyamai akan dia pi Jumatun bi mahalliha, Jumat lain di tempat itu. Misalnya di sopo dusun ni kita, sopo dusun di dua pelaksanaan salat Jumat. Nah, kemudian si dua nikah ya kadang-kadang serentak takbiratul ihram imam. Misalnya masjid A, masjid B lah, di sopo dusun sekarang dusun C. Nah, le dusun C nikah arak dua masjid, dua tahun pelaksanaan salat Jumat. Antara si le dusun A, dusun B, laksana masing-masing Jumat. Nah, kemudian ia terlaksana berarti dua Jumat di sopo dusun. Maka ante nesah Jumat niki salah sopoknya adalah ante nana tepejulu isi Jumat lain nika takbiratul ihram imamnya. Jadi ini tepejulu si imam siaran di masjid lain nika. Wala yuqarina, dan tidak juga menyertainya, artinya dia serentak mendahului ataupun serentak. Illa in katura ahlu, kecuali apabila banyak penduduk itu si tempat.
wa asura ijtima'uhum, dan sangat sulit berkumpul mereka, bi makanin wahidin, sangat sulit berkumpulnya mereka di satu tempat, minhu daripadanya, walau ghairu masjidin, sekalipun bukan masjid, min ghairil hukin muazzin fihi, yaitu tanpa berhubungan dengan yang menyakiti padanya. Misalnya apa? Keharin seperti panas, wabardin dan seperti dingin, sadidaini, kedua-duanya sangat keras panas dan sangat keras dingin. Fayajuzu hina idzin, maka bolehlah ketika itu ta'adduduha, berbilang-bilang itu Jumat, lil hajati, semata-mata karena hajat, bi hasabiha, yaitu hajat yang diperkirakan. Artinya marnikit yang memang telu syaratnya antene kanggo berdiri 2 Jumat atau lebih lek supok dusun. Karak gambar seperti ini kan, dusun niki ya kalau lek diameter doang kadang-kadang sampai 5 kilo sedusun. Misalnya marak niki, misalnya marak kota Mataram niki kan dengan ampenan hampir kan niki kota Mataram cakra lah bertais termasuk kota tuh termasuk kota. Satimuan niki Grimak nih niki Grimak dan tamu kan arah sekedi, arah kira-kira dengan ampenan Pak niki sangat kedi. Nah kemungkinan besar lain niki arah segupuk, arah satu dusun Mataram niki. Nah lamun marak niki ron keadaan ya kan ini laun niki tahu sikit le ampenan sikit le cakra sikit Jumat atau le niki le bertais sikit Jumat. Nah niki termasuk ya satu dusun lagu jadi 2 Jumat. Apabila terdapat salah sopok daripada telu, maka kanggo ya berbilang 2 Jumat le sopok dusun. Mbak satu niki pertama paran usrul ijtima', artinya kesulitan untuk berkumpul dengan isi sampun ahli ibadah karena ia balik dan berakal. Lamun misalnya si sulit berkumpul niki adalah karena kodek pada karena kodek dan tereke. Tapi sebab usrul ijtima' angsal pada bedait niki pada bersiak doang, salah asake doang nika si ahli ibadah. Misalnya ena sopok tahu terlaksana salat Jumat. Nah, niki kan misalnya ampenan, kemudian timpal bertais. Le ampenan doang tahu terlaksana salat Jumat, maka searak sopok daripada masyarakat sebertais nika ndek na bau berkumpul, padahal ia isi jadi termasuk penentu pelaksanaan salat Jumat karena kebetulan arak satu mukim atau lebih sekali lagu nikah salah sopok daripada hari Jumat dia bawa berkumpul sebenarnya bersiap doang. Akhirnya Jumat niki pun akan terjadi tapi terganggu. Maka lamun marak nikah kanggolah melaksana misalnya le tempat lain lagu masih tetap paranin sopok dusun. Sak kedua adalah bu'dul masafah, artinya jauh di jarak. Sopok dusun lagu ya jauh jaraknya, tahu tinggal jamaah nikah timpal pelaksanaan salat Jumat. Budul masafah. Tapi lagi arak menyebabkannya terhalang karena banjir misal atau karena binatang buas. Maka di tempat nikah ya luwek mukim. Kemudian dengan lumbar tipak nikah dinarak langan karena banjir. Maka silakan di tempat nikah melaksanakan salat Jumat di tempat isi memang sampun tersiapang untuk salat Jumat. Misalnya tahu marah pengalaman marah juga kan, tahu pengalaman. Oh niki walema sewaktu-waktu tahu melaksanakan salat Jumat apabila jamaah sedriki dia baru sampai di tempat pelaksanaan Jumat pertama karena banjir ataupun karena binatang buas atau karena suatu si
menyebabkan akses jalan jadi terputus. Nah, kemudian sak ketelu adalah lamune paranin daiqul makan, sempit tahu lain memang layan tahun swaliwat yang masih longgar sampai 3 mukim 4 mukim bau lagu mangkin niki masyarakatnya sampai 15 mukim berbe tanda bau tertampung oleh sebuah tempat. Nah, oleh sebab nikalah apabila tiang pelunggu kembali kepada masalah ayyakuna fi baladin qama biha arba'una min alil Jumat, timbullah permasalahan sampai makin arah apartemen ini kan suku bangunan lagu di apartemen ini sampai lebih daripada 40 sak wajib Jumat. Antik narak masjid lek samping apartemen ni ke nikin dek datama dalam kategori ayyakunal bina'ul muadda li salatil Jumat bainal bina. Artinya syaratnya antiknya terlaksana salat Jumat mereka apabila narak bangunan si sampun tersiapan untuk melaksanakan salat Jumat dikelilingi oleh bangunan daripada jamaah. Lamun apartemen makin berdiri belik memang belu penduduknya lebih daripada 40 lagu masjidnya niki le samping ndek terkelilingin si bangunan tahun 6 jamaah, maka ndek deman lengkap syarat wajibnya karena ayakunal bina'u bainal mabani. Nah, ya antena marak ni kata sopok balikan apartemen niki cuma ia terdiri atas ya ruangan-ruangan khusus untuk sikit keluarga, kemudian sikit bilik dari marak nikah, sehingga harus nak arah apartemen selainan. Misalnya apartemen niki 20 keluarga, apartemen niki 20 keluarga. Jadi kan para niki bainal mabani. Niki adalah termasuk hasil ijtihad daripada para alim ulama tentang makna daripada tempat dilaksanakan salat Jumat niki antiknya terkelilingin si bangunan jamaah salat Jumat. Nah, ya kadang-kadang lau nikah terparanin bahwa sopok masjid arak sindik belang Jumat belang jamaah. Masjid tu doang arak, jamaah dia arak. Nah, ini seringkali terjadi. Mereka arak gubuk arak masjidnya, mereka arak gubuk arak masjidnya, niki arak gubuk arak masjidnya, terus niki arak masjid, lagu empat jamaah masjid niki. Karena masing-masing gubuk niki berdiang masjid mesa-mesa. Nah, niki pun adalah jadi permasalahan dalam syarat wajib melaksanakan salat Jumat atau bahkan sampai kepada syarat sah. Qala par'un la yasihhu zuhru